warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Sarah Nabila Sana sebagai mahasiswa angkatan pertama Prodi Administrasi Rumah Sakit Unsika. Oke teman-teman, jadi ini adalah video pertama aku yang mau membahas mengenai materi di perkuliahan aku. Dan untuk video pertama aku kali ini, aku mau membahas mata kuliah dasar-dasar manajemen. Sebelum kita masuk ke materi, kalian ada yang tahu gak sih apa arti dari manajemen itu? Ayo, ada yang tahu gak? Jawab di kolom komentar ya. Manajemen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu manus yang artinya tangan dan agri yang artinya melakukan. Sehingga jika digabung menjadi managri yang artinya menangani. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris to manage kata kerja dan manajemen kata benda yang artinya direksi pimpinan, ketatalaksanaan, tata pimpinan atau pengelolaan. Lalu manajemen juga berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen artinya bersifat mengatur sebuah proses, pengaturan yang diberi konsep sangat jelas sehingga mampu mengoperasikan suatu pekerjaan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sebenarnya, manajemen itu bukan hanya penting di dalam organisasi saja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari juga itu sangat penting. Kayak misalnya kita memanajemen waktu atau memanajemen keuangan dan sebagainya. Selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen. Jenis-jenis manajemen yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, yang kedua adalah manajemen strategi, yang ketiga adalah manajemen keuangan, yang keempat adalah manajemen akuntansi biaya, yang kelima adalah manajemen pemasaran, yang keenam adalah manajemen produksi, yang ketujuh adalah manajemen sistem informasi, yang kedelapan adalah manajemen mutu dan risiko, dan yang terakhir adalah manajemen logistik. Jadi, dari 9 jenis-jenis manajemen yang udah aku jelasin tadi, dapat kita ambil beberapa yang bisa kita terapin. Bukan hanya dalam kehidupan organisasi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari juga, biar hidup kita itu lebih teratur lagi. Unsur manajemen adalah 6M, yaitu man, money, material, mesin, method, dan market. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu adalah POAC atau planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, unsur dan fungsi manajemen tersebut adalah sarana untuk mempermudah kita mencapai hasil dan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Begitu, teman-teman. Teman-teman tahu gak sih kalau di dalam manajemen itu ada tingkatannya, atau dapat kita sebut juga sebagai piramida kekuasaan manajemen. Semakin atas maka semakin kecil, tetapi kekuasaannya itu semakin besar, teman-teman. Dalam piramida kekuasaan manajemen, masing-masing memiliki wilayah kerja dan membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda. Keterampilan dalam manajemen terbagi ke dalam 3 bagian sesuai tingkatannya. Tingkatan paling atas adalah top manager. Keterampilan yang harus dimilikinya adalah keterampilan konseptual, yaitu keterampilan dalam membuat konsep berupa ide atau gagasan yang selanjutnya disebut dengan planning. Lalu, tingkatan menengah yaitu middle manager. Keterampilan yang harus dimilikinya adalah keterampilan kemanusiaan, yaitu keterampilan dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan kerja dengan berbagai pihak, khususnya berkomunikasi dan hubungan
berhubungan dengan bawahannya. Lalu tingkatan paling bawah adalah low manager. Keterampilan yang harus dimilikinya adalah keterampilan teknis, yaitu keterampilan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu dan bersifat teknis, misalnya memperbaiki mesin, membuat kursi, merangkai bunga, dan mengantarkan surat. Semakin tinggi posisi seorang dalam lingkaran manajemen, maka ia semakin dituntut untuk berpikir secara konseptual, strategis, dan makro. Sedangkan sebaliknya, semakin rendah posisi dalam lingkaran manajemen, maka semakin dituntut untuk berpikir secara operasional, teknis, dan mikro. Selanjutnya, di dalam manajemen juga ada yang namanya prinsip-prinsip umum manajemen. Di antaranya yaitu pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, kesatuan pengarahan, subordinasi kepentingan perseorangan terhadap kepentingan umum, penggajian pegawai, pemusatan, hierarki, ketertiban, keadilan dan kejujuran, stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian, prakarsa, dan semangat kesatuan. Prinsip-prinsip ini membantu dalam menciptakan organisasi yang efektif dan efisien. Dalam sebuah organisasi, peran seorang manajer itu sangat penting. Seorang manajer harus memiliki sikap profesional. Ciri-ciri manajer profesional yang pertama adalah orang-orang profesional mendasarkan setiap keputusannya pada prinsip-prinsip umum. Yang kedua, orang-orang profesional mencapai status profesionalnya melalui prestasi, bukan melalui favoritisme atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Yang ketiga, orang-orang yang profesional harus tunduk pada kode etik yang melindungi kliennya. Dan yang keempat, orang-orang yang profesional mengabadikan dan mengikatkan diri pada organisasi yang mewadahinya. Seorang manajer yang profesional dapat dikatakan berhasil apabila sudah bisa mengelola, berkuasa, dan berempati kepada orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi perencanaan atau planning dalam manajemen. Perencanaan merupakan upaya penggunaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi atau perusahaan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi resiko dan perubahan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, memfokuskan kegiatan pada sasaran yang telah ditetapkan, menjamin proses pencapaian tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, dan untuk memudahkan pengawasan. Selain itu, perencanaan juga memiliki manfaat. Manfaat dari perencanaan yang pertama adalah dapat menimbulkan aktivitas-aktivitas yang teratur, menciptakan arah fokus dan tujuan perusahaan, menjadi pedoman ataupun standar bagi upaya pengurangan ketidakpastian, menjadi alat pengawasan, dan untuk merangsang prestasi. Jenis perencanaan berdasarkan jangka waktunya. Yang pertama adalah jangka waktu pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah jangka waktu menengah, yaitu 1-2 tahun. Dan yang ketiga adalah jangka waktu panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Selanjutnya adalah jenis perencanaan berdasarkan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah perencanaan fisik, yang kedua adalah perencanaan fungsional, dan yang ketiga adalah perencanaan menyeluruh. Lalu, jenis perencanaan berdasarkan tingkat hierarki. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yang kedua adalah perencanaan teknis, ketiga adalah perencanaan operasional, dan yang keempat adalah perencanaan normatif. Sifat perencanaan yang pertama ialah faktual, yang kedua rasional, yang ketiga fleksibel, yang keempat berkesinambungan, dan yang terakhir adalah dialektis. Tahapan dasar ketika kita ingin membuat sebuah rencana, yaitu yang pertama menetapkan sasaran atau perangkat tujuan, yang kedua menentukan keadaan, situasi, dan kondisi sekarang, yang ketiga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, dan yang keempat adalah mengembangkan rencana dan menjabarkannya. Selanjutnya adalah fungsi pengorganisasian atau organizing dalam manajemen. Organisasi merupakan lembaga ataupun kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan yang terdiri dari sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama demi tercapainya tujuan tertentu.
Sedangkan pengorganisasian merupakan serangkaian proses penyusunan struktur organisasi sesuai tujuan dari organisasi itu sendiri. Dalam fungsi pengorganisasian, ditetapkan individu yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan pengelolaan sumber daya, serta individu yang akan secara langsung menjalankan berbagai kegiatan pengelolaan sumber daya tersebut dalam upaya pencapaian tujuan. Struktur organisasi merupakan alokasi kerja melalui berbagai divisi dan suatu sistem kerja pelaporan serta komunikasi dari berbagai tugas yang saling mengaitkan pekerjaan individual dengan pekerjaan berkelompok yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi yang bersangkutan. Faktor penentu rancangan struktur organisasi antara lain ialah besar kecilnya organisasi, strategi organisasi, teknologi, dan karyawan. Departementalisasi ialah upaya membagi pekerjaan ke dalam bidang-bidang kegiatan dan fungsional tertentu yang nantinya memiliki spesifikasi, sifat, dan batasan wewenang, serta sarana dan prasarana tertentu. Klasifikasi departementalisasi diantaranya yaitu departementalisasi berdasarkan wilayah, departementalisasi berdasarkan produksi, departementalisasi berdasarkan pelanggan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk struktur organisasi yaitu struktur organisasi garis, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi garis dan staf, struktur organisasi fungsional dan staf, struktur organisasi proyek, dan struktur organisasi proyek dan matriks. Wewenang ialah hak untuk melakukan sesuatu ataupun memerintah dan melarang orang lain untuk melakukan sesuatu demi tercapainya tujuan. Sedangkan pendelegasian ialah proses pelimpahan wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain agar bisa dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Seseorang akan memperoleh wewenang jika wewenang tersebut sudah didelegasikan oleh manajer di atasnya, agar beban tugasnya menjadi lebih ringan dan pelaksanaan pengawasan terhadap jenjang di bawahnya pun menjadi lebih mudah. Selanjutnya adalah fungsi menggerakkan atau actuating dalam manajemen. Actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Fungsi aktuasi diantaranya yaitu usaha untuk menciptakan iklim kerjasama yang efisien di antara staf pelaksanaan program. Penggerakan dilakukan dengan cara persuasif atau bujukan dan instruktif, dipersiapkan dan dikerjakan dengan baik serta benar oleh karyawan yang ditugasi. Untuk menggerakkan dan mengarahkan SDM organisasi, butuh peran pemimpin, motivasi staf, kerjasama dan komunikasi antar staf. Kepemimpinan dalam actuating adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan perilaku orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Gaya-gaya kepemimpinan diantaranya yaitu gaya kepemimpinan diktator, gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demokratis, dan gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam sebuah organisasi, komunikasi itu sangat penting. Komunikasi adalah proses interaksi yang melibatkan pengiriman dan penerimaan pesan antara individu atau kelompok dengan tujuan untuk berbagi informasi, ide, atau perasaan. Dalam sebuah komunikasi, ada juga metode-metode yang dapat kita pilih. Metode-metode tersebut ialah metode komunikasi langsung, metode komunikasi tidak langsung, metode komunikasi searah, dan yang terakhir adalah metode komunikasi dua arah. Oke teman-teman, jadi pembahasan mengenai PAC tersebut merupakan pembahasan terakhir dari mata kuliah dasar-dasar manajemen. Aku, Sarah Nabila Sana, mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video aku. Semoga apa yang aku sampaikan dapat bermanfaat buat kalian. Dan buat kalian yang pengen aku ngejelasin materi lain seputar prodi administrasi rumah sakit, boleh di komen ya. See you di next video.